Dibandingkan dengan gambaran umum tentang permaisuri yang hidup bahagia di istana, kisah permaisuri Wanrong membawa nuansa yang berbeda. Wanrong lahir dan tumbuh dalam masa keemasan Kekaisaran Tiongkok yang telah berlangsung hampir 2 milenium. Sebagai bagian dari keluarga kekaisaran, ia diharapkan untuk menjalani kehidupan yang glamor dan mulia. Namun, kehidupan Wanrong tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Pernikahannya dengan Kaisar Tiongkok terakhir, Puyi, membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Pernikahan mereka, meskipun dirayakan secara megah, tidak menandai awal yang bahagia. Kisah hidup Wanrong mencapai puncak tragedi saat dia meninggal dunia sendirian di usia 39 tahun, terperangkap di dalam kamp penjara yang dijalankan oleh gerilyawan komunis Tiongkok. Wanrong, sebelumnya dikenal sebagai Gobulo Wanrong, lahir di Beijing pada tahun 1906, adalah bagian dari keluarga kekaisaran pada masa keemasan Kekaisaran Tiongkok yang telah berlangsung hampir 2 milenium. Ayahnya, Rong Yuan, memiliki posisi penting dalam struktur sosial sebagai bagian dari Panji Putih biasa, salah satu dari 8 panji dalam masyarakat Qing, dan juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Kekaisaran Tiongkok. Namun, pada tahun 1911, Tiongkok berada dalam keadaan yang tegang dengan ketidakpuasan yang meluas terhadap dinasti Qing yang sudah melemah. Gelombang revolusi merebak di seluruh negeri, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter, korupsi, dan kemunduran negara. Demonstrasi dan pemberontakan pecah di berbagai kota, dengan kelompok-kelompok revolusioner seperti Tong Menghui dan Liga Revolusi memimpin perlawanan terhadap dinasti Qing. Situasi ini diwarnai oleh aksi protes massal, mogok kerja, dan pemberontakan bersenjata. Ketika pemerintah Qing mulai kehilangan dukungan dari tentara dan elit politik, revolusi Xinhai mencapai puncaknya. Pada akhirnya, pada tanggal 12 Februari tahun 1912, Kaisar terakhir dinasti Qing turun tahta, menandai akhir dari lebih dari 2000 tahun pemerintahan monarki di Tiongkok. Republik Tiongkok pun diumumkan, menandai awal era baru dalam sejarah Tiongkok. Namun, perjuangan untuk stabilitas politik dan pembangunan nasional yang kuat baru saja dimulai, dengan Tiongkok dihadapkan pada tantangan-tantangan besar seperti perpecahan regional, intervensi asing, dan ketidakstabilan internal. Di tengah gejolak politik, Kaisar Muda Puyi masih diizinkan mempertahankan gelarnya. Bahkan, dia diizinkan untuk mengadakan pernikahan di kota terlarang setelah memilih calon pengantin dari sejumlah foto yang disediakan. Puyi awalnya memilih seorang gadis bernama Wen Xiu, yang masih berusia 12 tahun. Namun, Puyi akhirnya memilih Wanrong sebagai istrinya, dengan Wen Xiu menjadi selirnya. Wanrong saat itu baru berusia 16 tahun, dan gadis remaja itu tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Wanrong memberontak dan menolak menikahi seseorang yang belum pernah dikenalnya sebelumnya. Meskipun dengan keraguan, pada tanggal 1 Desember tahun 1922, Wanrong dan Puyi secara resmi menikah. Pernikahan mereka dirayakan dengan mengelilingi Beijing menggunakan kursi sedan yang dihias, sementara ribuan orang menyaksikan. Wanrong pun harus menjalani serangkaian upacara tradisional, termasuk melangkahi api, pelana, dan menggenggam sebuah apel sesuai dengan adat Manchu. Namun, dari awal, ada sesuatu yang tidak beres. Pasangan baru seharusnya bersatu pada malam pertama pernikahan mereka. Tetapi justru sebaliknya, Puyi memilih untuk melarikan diri dari kamar mereka pada malam itu. Meskipun awal pernikahannya tampak beruntung, permaisuri Wanrong terus menjalani hidupnya secara terpisah. Dia mengadopsi gaya hidup modern, menikmati masakan Inggris, dan merasa tertarik pada musik jazz. Bahkan, dia mengubah namanya menjadi Elizabeth, mengambil inspirasi dari Ratu Inggris. Wanrong juga dikenal karena kebaikannya, seperti menyumbangkan 600 yuan untuk membantu korban bencana pada tahun 1923. Namun, di balik tirai, kehidupan permaisuri Wanrong mungkin tidak semudah yang terlihat. Ia merasa iri terhadap Wen Xiu dan mulai menggunakan opium sebagai cara mengatasi rasa sakit perut dan sakit kepala yang semakin parah. Tidak lama kemudian, masalah yang lebih serius menanti. Pada tahun 1924, kehidupan Wanrong di kota terlarang tiba-tiba mencapai akhirnya. Pada bulan Oktober tahun 1924, tiba-tiba sebuah kudeta yang dipimpin oleh Panglima Perang bernama Feng Yuxiang mengguncang kedamaian. Akibatnya, Puyi dan Wanrong dipaksa meninggalkan kota terlarang. Pasangan kerajaan,
beserta Wen Xiu, akhirnya menemui perlindungan di kota Tianjin di bawah naungan Jepang. Di sana, Wanrong mulai mengalami ketergantungan yang semakin memburuk pada opium. Meskipun mereka berada di pengasingan, Wanrong mencoba menemukan kebahagiaan dengan menghadiri pertunjukan teater, menari, dan berbelanja secara berlebihan. Hal-hal ini, baginya, menjadi cara untuk menghadapi perasaan persaingan dengan Wen Xiu yang semakin kuat. Wanrong mulai mengalami neurastenia, mengalami sakit kepala dan kelelahan bersama gejala depresi yang meningkat. Puyi, suaminya, tidak pernah memeluk cinta, meninggalkan Wanrong merasa kesepian, bosan, dan diabaikan. Sementara itu, Wen Xiu juga tidak puas dengan situasi tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan Puyi pada tahun 1931. Puyi menyalahkan Wanrong atas kepergian Wen Xiu. Menurut Puyi, Wanrong dianggap sebagai penyebab Wen Xiu pergi, sehingga Puyi hampir tidak berbicara dengannya lagi setelah kepergian Wen Xiu. Sementara hubungan mereka semakin memburuk, nasib politik Wanrong dan Puyi juga menjadi rumit. Pada tahun 1932, Jepang menunjuk Puyi sebagai pemimpin kerajaan boneka Manchukuo di Manchuria. Namun, kekuasaan mereka hanya ilusi belaka, dengan Wanrong terus diawasi dan gagal dalam upaya melarikan diri berkali-kali. Meskipun Puyi resmi dinobatkan sebagai Kaisar Manchukuo pada tahun 1934, Wanrong merasa membenci kehidupan barunya dan jarang muncul di depan umum. Kondisi kesehatan mentalnya juga semakin parah, dan pada tahun 1938, ia bahkan mulai merokok 2 ons opium setiap hari. Sekitar waktu ini, Wanrong terlibat dalam hubungan gelap dengan 2 pelayan Puyi, Li Tiu dan Qi Jizong, yang akhirnya membuatnya hamil. Kejadian ini menciptakan kebingungan tentang kelahiran putri mereka pada tahun 1935. Tak satu pun yang benar-benar yakin mengenai nasib bayi itu. Beberapa mengklaim bahwa Puyi sangat marah dengan perselingkuhan istrinya sehingga melemparkan bayi yang baru lahir ke dalam ketel uap, sementara lainnya mengatakan bahwa bayi itu lahir mati. Puyi kemungkinan memberitahu Wanrong bahwa bayi mereka masih hidup dan dibesarkan oleh kakaknya. Namun, setelah kelahiran bayi tersebut, kesehatan mental Wanrong merosot drastis. Ketergantungannya pada opium segera meningkat. Permaisuri tersebut menghabiskan sepanjang siang dan malam di dalam kamar megahnya, tenggelam dalam kegiatan mengisap opium. Konon, dia bahkan merokok 2 bungkus setiap hari, hampir tidak pernah bangun dari tempat tidur. Transformasi ini membuat Wanrong berhenti berdandan, tubuhnya melemah, dan dia berhenti menghadiri acara ulang tahun atau perayaan tahun baru. Bahkan, Wanrong hampir kehilangan kemampuan berjalan dan penglihatannya ketika Manchuria diinvasi oleh Soviet pada tahun 1945. Sementara itu, Puyi memilih melarikan diri dari Manchuria, meninggalkan istrinya. Puyi dan saudara iparnya ditangkap oleh komunis Tiongkok pada bulan Januari tahun 1946 ketika sedang berusaha melarikan diri ke Korea. Sementara itu, Wanrong akhirnya jatuh ke tangan gerilyawan komunis Tiongkok, yang kemudian mengurungnya di dalam kamp penjara. Hari-harinya yang terakhir diwarnai dengan penderitaan akibat ketergantungan pada opium, yang membuatnya berguling-guling di lantai. Dan tidak ada yang peduli dengannya. Tidak hanya diabaikan, Wanrong juga dijadikan objek ejekan seperti binatang di kebun binatang oleh masyarakat Tiongkok yang merendahkannya sebagai pendukung Jepang. Pada bulan Juni tahun 1946, Wanrong meninggal dunia karena kekurangan gizi dan overdosis opium dan di tengah genangan air kencingnya sendiri, pada usia 39 tahun. Ironisnya, jenazah permaisuri terakhir dari Kekaisaran Tiongkok tersebut tidak pernah ditemukan. Pada tahun 2006, keluarganya mengadakan upacara pemakaman simbolis untuk mengenangnya. Permaisuri Wanrong saat ini dikenang sebagai sosok yang mengalami tragedi. Terperangkap dalam pernikahan yang tidak bahagia dan terhempas oleh badai politik, Wanrong menjalani hidup yang sunyi dan penuh duka.